Di video kali ini saya akan membahas menentukan pH larutan penyangga setelah ditambah basa kuat. Di video sebelumnya saya sudah bahas menentukan pH larutan penyangga setelah ditambah asam kuat ya. Jadi ini kelanjutan dari video sebelumnya. Oke, bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, tonton dulu ya, karena di situ ada trik cepat untuk menentukan pH larutan penyangga setelah ditambah asam kuat. Nah, ini adalah trik cepat yang kedua. Sebelum saya bahas soalnya, silakan kalian subscribe, kemudian aktifkan notifikasi lonceng sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini dan agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Di video kali ini saya coba akan bahas menentukan pH larutan penyangga setelah ditambah basa kuat. Di video sebelumnya saya sudah membahas menentukan pH larutan penyangga setelah ditambah asam kuat ya. Jadi ini kelanjutannya ya, kelanjutan dari video sebelumnya. Oke, bila mana kalian belum melihat video sebelumnya, silakan kalian lihat video sebelumnya karena di situ ada rumus-rumus trik cepat ya yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan soal dengan cepat ya. Nah, ini trik cepat yang kedua ya. Jadi simak baik-baik pembahasannya. Sebelum saya bahas videonya, silakan kalian bisa subscribe kemudian aktifkan notifikasi lonceng sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Dukung channel ini agar terus membuat trik-trik cepat untuk mengerjakan soal dengan cepat ya. Yuk kita mulai saja pembahasannya. Suatu larutan terdiri dari 240 ml CH3COH 0,1 molar. Nah, di sini CH3COH ini asam asetat ya, asam asetat atau asam cuka tergolong asam. Dan CH3CONA ini dari ion sisa asam CH3COmin dan juga ion sisa basa Na+ ya. Nah, CH3COmin berasal dari CH3COH sedangkan Na+ berasal dari NaOH. CH3COH adalah asam lemah, kemudian NaOH adalah basa kuat. Digabung akan membentuk garam ya. Nah, jadi ini terdiri dari asam lemah dan garam. Kalau terdiri dari larutan lemah kemudian garam, maka akan terbentuk larutan penyangga ya. Jadi larutan penyangga itu rumusnya sesuai dengan larutan yang lemahnya. Kalau yang lemahnya adalah asam, maka yang ada adalah rumus konsentrasi H+. Rumusnya gimana? Ka dikalikan dengan mol asam lemah, mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasi ya, mol basa konjugasi. Nah, yang mana asam lemah, yang mana basa konjugasi? Nah, ini perlu kita bedakan ya. Ka nya kan 1,8 kali 10 pangkat negatif 5. Mol asam lemah adalah mol CH3COH ya. Berarti kita tulis mol CH3COH. Mol basa konjugasinya tinggal hilangkan satu H-nya di paling ujung ya, jadi CH3COmin. Ini CH3COOmin. Nah, ini adalah basa konjugasi. Nah, basa konjugasi dapat dari mana? Dapatnya dari garam ya. Garamnya kan CH3CONA nih. Kalau terurai di dalam air akan menjadi CH3COmin ditambah dengan Na+. Nah, mol CH3CONA tinggal dikalikan aja molaritas dengan volumenya. Molaritasnya adalah 0,04, volumenya 30. 0,04 kali 30 itu adalah 1,2 ya. Ya, 1,2. Jadi ini 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 ini adalah nah, ini ditulis dulu aja ya, 1,2 nih, 1,2 milimol
Kemudian koefisiennya ini sama-sama 1 ya, koefisien reaksinya ini 1 ini 1, maka CH3COmin juga molnya adalah 1,2 milimol ya. Nah, mol CH3COH tinggal dikalikan 240 dikali 0,1 itu 24 ya. 24 milimol. Jadi ini 24 dibagi dengan mol CH3COmin adalah 1,2 ya. Ini satuannya sebenarnya milimol ya, karena satuan volumenya mililiter ya. Tinggal dicoret ya. 1,2 bagi 1,21, 24 bagi 1,2 itu 20. 20 kali 1,8 itu adalah 36 ya. 36 kali 10 pangkat negatif 5. Ini bisa aja dituliskan 3,6 kali 10 pangkat negatif 4 ya. Nah, ini adalah konsentrasi dari H+ nya. Maka pH-nya bisa kita tentukan secara langsung 4 dikurangi logaritma 3,6. Nah, ini adalah pH dari larutan penyangga. Nah, ketika larutan penyangga ditambahkan dengan basa kuat, nah ini NaOH basa kuatnya ya. Nah, ini adalah basa kuat. Apakah pH-nya berubah atau tetap? Ya, ini yang harus kita tentukan gitu ya. Nah, berapa sih pH kalau berubah gitu ya? Berapa pH kalau berubah setelah ditambahkan NaOH yaitu basa kuat? Bagaimana cara menjawab soalnya? Oke, kita coba. NaOH adalah basa kuat. Basa kuat pasti bereaksi dengan asam ya. Jadi basa bereaksi dengan asam. Tapi yang diambilnya hanya OH- saja ya. OH- nanti bereaksi dengan CH3COH. Makanya di sini NaOH. Nah, ini NaOH kalau terurai menjadi ionnya ini akan menjadi Na+ ditambah dengan OH-. Mol NaOH kalau dilihat adalah tinggal kita kalikan volume dengan molaritasnya ya. Volumenya 5 ml, molaritasnya 0,1. 5 kali 0,1 adalah 0,5 ya. Jadi mol dari NaOH-nya adalah 0,5. Ini bisa kita tulis 0,5 milimol. Na plusnya juga sama karena koefisiennya sama-sama 1 ya. Nah, ini ya. OH-nya sama 0,5 milimol. Nah, jadi yang kita pakai adalah OH- ya. Nah, CH3COOH ditambah dengan OH-. Nah, ini akan menjadi CH3COO- ditambah dengan H+. Nah, ini jadi ini ya nanti. Oh, kenapa bisa jadi begini? Kan CH3 gabungan dari CH3COO- dengan H+ ya. Nanti CH3COO- menjadi ini nih ya, CH3COO-, kemudian H dengan OH, H+ dengan OH- jadi H2O. Oh ya, ini salah, harusnya H2O ya, bukan H+. Nah, ini jadi H2O. Nah, di sini nanti akan ada mula-mula bereaksi sisa. Mol mula-mula untuk CH3COH adalah tadi udah ya, udah dihitung di rumus pH, di rumus konsentrasi H+-nya. Mol CH3COH 24 ya. CH3COO- 1,2. Jadi ini mula-mulanya adalah 24. CH3COO-nya 1,2. Tuh ya, milimol. Mol OH-nya 0,5 ya. Nah, ini mula-mulanya 0,5 milimol. Nah, kita bandingkan dengan koefisien reaksinya OH-1, CH3COOH juga 1. Bandingkan dengan molnya 24 dibagi 1, 24, 0,5 bagi 1, 0,5. Jadi yang paling kecil 0,5 bagi 1. Maka yang habis bereaksi adalah OH-. Supaya OH- habis, berarti ini harus dikurangi dengan 0,5 ya.
juga sama, koefisiennya sama. Ini juga sama semua 1 ya, berarti ini dikurangi 0,5 milimol. Ini bertambah ya karena reaksinya ke kanan, 0,5 milimol. Kali tambah ya. Nah, ini ditambah, kemudian 24 dikurang 0,5 itu adalah 23,5 milimol. Ini habis. 1,2 ditambah 0,5 1,7 ya. 1,7 milimol. Kemudian karena tersisanya adalah CH3COH adalah asam lemah dengan CH3CO- ya basa konjugasinya, maka akan terjadi larutan penyangga ya. Karena yang tersisa asam lemah, maka ada rumus konsentrasi H+ ya. Rumusnya apa? Ka dikali mol asam lemah CH3COH dibagi dengan mol basa konjugasinya CH3CO-. Maka ini akan jadi 1,8 di 10 pangkat negatif 5. Mol CH3COH-nya 23,5, mol CH3CO-nya 1,7. Nah, ini 23,5 dibagi 1,7 bagi 1,7, kemudian dikali 1,8 hasilnya 24,88 ya. Ya, hasilnya 24,88 kali 10 pangkat negatif 5, atau boleh kita tulis 2,488 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. Maka bisa kita tentukan langsung pH-nya itu apa? 4 min log 2,88. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi kalau kita lihat awalnya kan 4 min log 3,6, akhirnya 4 min log 2,488. Jadi hanya berubah sedikit. Nah, ini adalah fungsi dari larutan penyangga. Jadi fungsinya adalah mempertahankan pH. Maksudnya adalah apa? Mempertahankan di sini maksudnya setelah ditambahkan basa kuat itu hanya berubah sedikit pH-nya ya. Nah, cenderung mungkin karena perubahannya sedikit cenderung diabaikan, makanya ada bahasa mempertahankan pH. Nah, kalau kalian dengan cara seperti ini kan harus buat reaksinya, kemudian harus buat mol mula-mula bereaksi dan sisanya ya. Itu terlalu lama. Sebenarnya kalian nggak perlu menggunakan cara ini karena ada trik cepatnya, yaitu langsung menggunakan rumus ya. Oke, bagi kalian yang ingin tahu trik cepatnya, simak baik-baik trik cepatnya. Oke, sebenarnya kalian bisa langsung menggunakan rumus ini ya, tanpa menggunakan mula-mula bereaksi sisa. Oke, kita coba. Konsentrasi H+ Ka ya, Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat negatif 5. Mol asamnya mol CH3COH 0,1 dikali 240 jadi 24. Dikurangi X. X itu adalah banyaknya ion OH- pada basa. Kan di sini basanya NaOH. Banyaknya OH- pada NaOH cuma 1 ya. Jadi X-nya sama dengan 1. Berarti jadi 1 dikali mol basanya, mol NaOH tinggal kalikan volume kali molaritas 5 ml kali 0,1 jadi 0,5 ya, dibagi Y kali mol garam, yaitu adalah banyaknya basa konjugasi. Nah, basa konjugasi pada garam yaitu adalah CH3COO- gitu ya. Jadi ini, nah ini basa konjugasinya. Jadi banyaknya cuma 1, Y-nya sama dengan 1. Ini tulis 1 mol garamnya mol CH3COA 30 dikali 0,04 itu 1,2 ya, dikurangi ditambah X-nya 1, mol basanya 0,5 ya. Nah, ini. Nah, rumusnya kan X kali tambah X kali mol basa ya, jadi tambah 1 kali 0,5. Maka ini akan jadi 1,8 kali 10 pangkat negatif 5, 24 dikurang 0,5 23,5, 1,2 tambah 0,5 jadi 1,7. Nah, ini nanti ketika dikalikan ya, 1,8 dikali 23,5 dibagi 1,7, hasilnya adalah 24,88 ya.
24,88 kali 10 pangkat negatif 5. Nah ini berarti bisa ditulis 2,488 kali 10 pangkat negatif 4. Maka pH nya adalah 4 min log 2,488. Oke, kita lihat ya. Dengan menggunakan mula-mula bereaksi sisa, hasilnya min log 2,488. Nah ini ya. Dengan menggunakan trik cepat juga sama, 4 min log 2,488 ya. Jadi hasilnya adalah sama ternyata. Jadi kalian bisa menggunakan trik cepat ini untuk menyelesaikan soal yang seperti ini ya. Jadi larutan penyangga ditambah dengan basa kuat. Nah, kalian bisa gunakan trik cepat ini agar kalian bisa menjawab soal yang diberikan guru kalian dengan cepat ya, tanpa menggunakan mula-mula bereaksi sisa. Seperti ini ya caranya. Oke, bila mana kalian suka dengan trik cepat ini, kalian boleh like video ini, kemudian share videonya ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai di sini saja pembahasannya. Selamat belajar.